Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kebaikan Tuhan sepanjang hari dalam kehidupan saya dan saudara tidak akan pernah habis ketika kita percaya berserah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita pergunakan sisa umur hidup kita, hari-hari kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, di situ saya percaya bahwa ada kekuatan yang Tuhan beri. Kita mau katakan bahwa inilah yang kami renungkan Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian hormat hanya untuk Engkau, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, piala manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, amin, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hati kami Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Aku mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
Kami bersyukur Tuhan bahwa sepanjang hari Engkau berikan kami nafas, Engkau berikan kami kekuatan. Sungguh bukan karena kami hebat, sungguh bukan karena suatu keberuntungan, tetapi ada penyertaan Bapa yang begitu setia dalam hidup kami. Ajari kami untuk terus mengingat akan janji-janji-Mu, mengingat akan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami, sehingga kami terus Tuhan untuk bersyukur dan tidak mudah mengeluh. Bapa, pada hari ini kami mau merenungkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan juga urapi hamba-Mu yang ada di rumah Tuhan. Pakai kami Tuhan supaya setiap firman yang kami dengar itu boleh bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan yang Tuhan kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur ya, kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Apapun yang boleh terjadi, kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi semua atas seizin Tuhan. Untuk itu Tuhan mau saya dan saudara punya iman yang teguh, orang yang percaya kepada Tuhan, imannya bertumbuh, tidak pernah takut, bahkan tidak akan pernah bimbang, karena percaya bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menopang. Mari sama-sama kita mau baca bersama-sama firman Tuhan yang menjadikan pedoman hidup bagi saya dan saudara dalam Efesus 5 ayat 15-17 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di sini firman Tuhan yang sangat menguatkan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya saudara, dalam hidup ini manusia untuk memahami rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, itu bukan satu hal yang mudah ya saudara. Karena memang Tuhan itu kasih apa yang kita butuhkan, ya, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu masa depan kita ketika kita dalam kandungan ibu kita. Itu Tuhan sudah tahu sebenarnya nanti kita akan seperti apa. Itu Tuhan sudah, ya Tuhan yang menciptakan, Dia yang menenun kita dalam kandungan ibu kita. Di situ Tuhan tahu yang terbaik. Tapi terkadang ya kita bimbang ya. Makanya firman Tuhan di sini berkata bahwa usahakanlah ya. Usahakanlah supaya apa saudara? Supaya kita itu mengerti. Di sini sampai firman Tuhan berkata usahakan. Berarti firman Tuhan tahu bahwa manusia itu lemah. Manusia itu mudah goyah, mudah bimbang ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara untuk ayo usahakanlah untuk apa? Untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Dalam hidup ini saya pernah mengalami yang namanya harus bisa mengusahakan ya. Dimana hari-hari saya, karena saya ini bisnis ya saudara, jadi saya berkecimpung pada bisnis. Jadi banyak hal yang saya pelajari dalam hidup ini, yaitu Tuhan punya rencana. Ketika saya menjalani bisnis ya, banyak segala cara yang bisa saya lakukan ya. Bahkan saya ini punya seorang yang bisa saya percayai ya, atau orang ini bisa membantu saya dalam segi keuangan setiap bulannya. Jadi saya butuh apa saja dia membantu saya ya, supaya bisnis saya berjalan dengan baik ya. Dan beliau ini sangat royal dengan saya, jadi saya sangat dipercayai. Dan dalam hal itu saya jadi mengandalkan dia. Jadi pokoknya dalam menjalani bisnis nanti kalau ada kurang apapun saya tenang aja karena saya punya dia gitu kan ya. Tetapi
lama-kelamaan saya menjadi merasa hampa. Saya merasa bahwa saya menghalalkan segala cara, yaitu duniawi. Kalau saya berpikir, kalau suatu saat nanti dia mengecewakan saya, suatu saat dia meninggalkan saya akan bingung bagaimana saya harus mencarinya. Apakah saya akan menemukan orang sebaik dia, ya saudara? Dan dari situ saya tidak tunggu lama, ya, Tuhan sendiri yang membuat saya menjadi merasa kecewa, ya. Nah, dari situ saya belajar bahwa saya tidak boleh mengandalkan sedetik pun apa yang ada di dunia ini, ya. Dalam bisnis, ya, itu pun juga saya tidak boleh menghalalkan segala cara, walaupun dia membantu dengan ikhlas, dia memberi dengan ikhlas, tetapi saya tidak boleh, karena saya jadi mengandalkan manusia, ya. Padahal kalau kita bisnis itu yang kita utamakan harusnya Tuhan, ya. Tuhan itu leader kita, Tuhan itu partner kita, Tuhan itu bos kita, Tuhan itu segala-galanya buat kita. Nah, di situ saudara saya melepaskan, ya. Saya lama-kelamaan saya melepaskan, saya tidak mau menjadi menghalalkan segala cara dengan orang yang baik dengan saya, ya. Dan saya mulai untuk belajar menyerahkan kepada Tuhan, ya saudara. Tidak mudah memang, ya. Ketika itu pun juga saya mulai dari nol lagi, ya saudara. Saya mau seperti itu karena saya ingin membuktikan bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam setiap perjalanan hidup saya dan saudara, Tuhan itu ada, saudara. Dan saya melepaskan semuanya itu bukan hal yang mudah. Tetapi saya berkata bahwa Tuhan, saya berjalan dengan iman dan tuntunan-Mu Tuhan. Jadi setiap hari itu saya bersama suami kami melakukan perkara-perkara yang mustahil setiap hari. Tetapi kalau saya mengingat lagi bahwa saya sampai detik ini saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa membayar rumah, saya bisa berkendaraan, saya bisa beli bensin, bisa sekolahin anak, bisa membantu orang lain. Itu semua kalau bukan campur tangan Tuhan pun saya tidak akan mampu, saudara. Apalagi dipikir-pikir, kalau dihitung itu pun tidak cukup, saudara. Tetapi dari mana uang itu datang? Ya dari Tuhan Yesus saja. Sehingga saya percaya bahwa inilah titik di mana saya harus meletakkan harapan saya kepada Tuhan. Saya harus benar-benar mengandalkan Tuhan karena tidak ada tempat lain yang bisa kita andalkan. Ketika saya dan saudara memutuskan untuk datang kepada Tuhan dan membuang cara hidup yang lama, yang mengandalkan dunia, yang mengandalkan manusia, percayalah ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang baik, maka Tuhan juga akan menyertai saudara. Tuhan yang berjanji, Dia yang setia akan menemani. Untuk itu ketika kita berkomitmen, ya, mencari Tuhan, kita berkomitmen bahwa Tuhan Engkau yang pegang kendali, ya harus serahkan 100% dan tidak boleh bimbang, ya saudara. Dan saya percaya bahwa ketika saya mulai dari nol, Tuhan tidak lepas tangan, malah justru Tuhan semakin memperkuat saya. Semakin iman saya ditimbulkan, Tuhan berkata, lakukan saja bagianmu, bagianku nanti Tuhan sendiri yang bekerja. Ya, manusia hanya bisa berusaha, tetapi hasil milik Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, ya, tetapi kita mau hidup dalam rencananya, ya. Maka itu usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dan 3 bulan berjalan ini, saudara,
saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Sehingga saya memutuskan untuk berusaha mengerti kehendak Tuhan. Di situ Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih kekuatan yang pastinya ya. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, ada kekuatan, ada ketenangan dalam jiwa, sehingga tidak pernah khawatir. Dalam hidup ini ya terlihat jelas antara benar atau salahnya, tetapi seringkali kita bergumul dengan hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat. Saat memutuskan apa yang dilakukan, kita dapat mencari hikmat dalam firman Tuhan. Maka Paulus juga mendorong orang-orang percaya di Efesus yang tadi kita baca, supaya kita perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup ini. Janganlah kita seperti orang bebal, tetapi kita mau seperti orang arif. Jangan menuruti kehendak diri sendiri. Ya, saudara, saya bisa untuk mengikuti kehendak saya sendiri. Saya bisa untuk terus ya mengandalkan orang yang mempercayai saya dalam bisnis ini. Tetapi ketika saya mau melepaskannya, saya mau menjadi orang yang arif, saya mau hidup untuk tidak bebal. Ya, saya tidak mau berlarut-larut dalam dosa dan kesalahan, dan saya melepaskan semuanya itu. Ya, seperti hanya orang tua yang baik. Paulus tahu bahwa ia tidak mungkin berada di sana atau memberikan instruksi untuk segala situasi seperti yang mereka inginkan atau waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tapi mereka perlu berpikir dengan bijak dan berusaha ya, berpikir dengan bijak dan berusaha untuk apa? Sudah mengerti kehendak Tuhan. Karena kehidupan yang bijak adalah sebuah undangan untuk mengajar kebijaksanaan dan mengambil keputusan yang baik seturut tuntunan Allah atas kita. Bahkan di saat kita bergumul dengan hal-hal yang mungkin ya menimbulkan perbedaan pendapat. Untuk itu, saudara, kita mau hidup dalam hikmat Tuhan, supaya di hari-hari yang jahat ini kita tidak salah dalam mengambil keputusan, salah dalam melangkah. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau selalu ada, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Untuk itu ketika kami mengambil keputusan, tidak ada yang perlu kami takutkan. Jika keputusan-keputusan itu boleh kami bawa untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau dan menyenangkan hati Engkau. Kami tidak mau menghalalkan segala cara seperti yang dunia lakukan, tetapi kami mau percaya dan meletakkan harapan kami kepadamu Tuhan. Bapa, biarlah firman ini menjadi pedoman dalam hidup kami, supaya kami tidak salah dalam melangkah, dalam mengambil keputusan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.